Webinar Speak to Lead ini merupakan rangkaian dari webinar series secara free yang diadakan oleh Quanta Edutama yang dilakukan sejak Agustus lalu dan akan terus dilakukan selama hari Rabu malam dan akan dilakukan terus. Nah, hari ini merupakan webinar seri ke-6 dari Speak to Lead webinar series. Nah, minggu lalu Coach Tegar Prajaksa membahas mengenai level of leadership, bagaimana gaya seorang pemimpin di setiap levelnya. Nah, hari ini Coach Habibie Suhab akan membahas mengenai tips public speaking, yaitu cara untuk mengatasi demam panggung. Nah, biar nggak ketinggalan tentang semua informasi kelas online yang diadakan oleh Quanta, rekan-rekan bisa langsung aja save nomor admin Quanta dan juga follow Instagram Quanta di @quantaedutama. Nah, nanti kita juga bakal adain giveaway buat rekan-rekan sekalian yang udah nge-follow Instagram kita dan juga yang selalu hadir di acara webinar kita setiap hari Rabu ini. Nah, sebelum masuk ke acara inti, saya mau menginformasikan beberapa rules dan juga peraturan yang akan kita gunain di kelas ini selama kelas ini berlangsung. Yang pertama, selama materi berlangsung, diharapkan untuk mute dan mematikan mikrofonnya, tetapi tetap menghidupkan kameranya. Kemudian, selama sesi tanya jawab, peserta diperbolehkan bertanya melalui kolom komentar atau juga boleh menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya persilahkan untuk ngomong langsung bertanya. Nah, rekan-rekan juga dipersilahkan untuk membagikan pengalaman mengikuti webinar ini di Instagram dan jangan lupa untuk tag IG kita @quantaedutama dan juga @habibi_suhab dan @kodrisa_siregar. Dan yang terakhir, kita harap teman-teman mengisi daftar hadir yang linknya akan di-share di kolom chat oleh tim Quanta. Nah, daftar hadir ini nantinya akan kita gunakan untuk melihat siapa aja yang mengikuti webinar series kita karena kita akan ngadain giveaway. Jadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang akan di-share di kolom chat. Nah, oke. Karena pemateri kita untuk malam ini udah datang, Coach Habibie sudah hadir. Jadi langsung saja saya persilahkan Coach Habibie untuk memulai webinar ini. Silakan Coach. Baik, terima kasih Bianda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semua hari ini ya? Karena sehatlah, maka kita bisa mengikuti kelas webinar ini. Ada yang menarik di kelas ini, ada yang baru ya teman-teman sekalian ya. Apanya yang baru nih di kelas ini dibandingin dengan kelas-kelas sebelumnya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada hostnya baru, coachnya rambutnya baru. Yang lainnya pada nggak berani ngomong ya. Oke. Aduh, malah guru saya yang berbicara ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, jadi materi kali ini ya materinya benar-benar powerful saya katakan. Kenapa? Karena materi ini sudah saya praktekkan dan sudah dipraktekkan juga oleh alumni-alumni yang pernah mengikuti kelas public speaking yang beberapa kali kita adakan teman-teman sekalian. Kenapa kita mengambil materi ini? Jadi kita nggak usah kenalan lagi ya, karena sudah biasa kita-kita aja, dan saya yakin Anda semakin hari akan semakin menunggu kami untuk memberikan materi. Kalau nggak saya, Coach Kordi, kalau nggak Kordi, saya gitu ya. Jadi saya harapkan nggak bosan gitu ya, tapi artinya malah bersungguh-sungguh karena kita banyak sekali ilmu-ilmu yang ingin kita bagikan kepada teman-teman semua. Nah, kali ini kita ngambil tips public speaking karena tema juga masih seputar speak to lead ya. Bagaimana kita berbicara untuk memimpin ya, mengarahkan orang lain, mempengaruhi orang lain. Kali ini lebih luas lagi cakupannya yakni public speaking. Public speaking. Kenapa kita ambil tema public speaking? Karena beberapa waktu kemarin banyak teman-teman di luar dari acara ini request-nya, "Coach gimana ya agar bisa tampil memukau, gimana ngilangin rasa gugup, gimana 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 ngilangin rasa takut, blank ketika melakukan public speaking." Nah, jadi dengan waktu yang terbatas ini kita sama-sama belajar, saya akan share beberapa tips ya bagaimana menghilangkan yang namanya demam panggung. Oke, yang namanya demam itu berarti kan ada virus atau bakteri yang menyerang tubuh.
sehingga terjadi perlawanan. Nah, ini saya mau luruskan dulu ya. Demam tuh kan katanya kan sebenarnya bukan sakit, teman-teman sekalian. Sepakat ya? Kita nggak banyak pakai slide nih ya. Demam itu kan katanya demam itu adalah reaksi tubuh yang normal ketika ada benda-benda asing masuk dalam tubuh gitu. Kalau kalau saya salah keliru mohon kritisi gitu ya atau diperbaiki. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman mengalami demam panggung, ya jawabannya sebenarnya ya normal, itu bukan sebuah penyakit. Gitu ya Coach Kodri ya? Tiba-tiba muncul di layar ya, rindu kali saya, udah berapa Coach. kali nggak ketemu kita, hampir seminggu ya. Lanjut Coach. Udah seminggu kita nggak ketemu Coach. Iya ya, seminggu nggak ketemu ya. Oke, nah jadi teman-teman sekalian, jadi hal itu wajar gitu, yang perlu disampaikan bahwa ketika Anda mengalami demam panggung, itu wajar. Nah, artinya apa? Ada sesuatu, benda-benda yang masuk dalam tubuh Anda yang mengakibatkan ada hormon-hormon tertentu yang keluar. Ya, khususnya adrenalin, kelenjar adrenalin. Nah, itu yang akhirnya membuat kita gugup, kita takut, kita cemas dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita demam biasa, itu cukup dengan minum air hangat, kemudian istirahat, bila perlu minum madu, oke. Kalau misalnya nggak mempan juga, Anda boleh minum paracetamol, kan gitu. Lalu bagaimana dengan demam panggung? Apakah Anda juga perlu melakukan cara seperti itu? Nah, kita pelajari dulu pada kesempatan kali ini bersama saya Coach Habibie. Selama 1 jam ke depan kita akan bahas sedikit bagaimana mengatasi demam panggung di depan banyak orang ketika kita ingin berbicara gitu teman-teman sekalian ya. Oke, gimana? Kita mulai dengan saya akan memberikan share screen ya. Oke, sebentar. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf. Ini saya pakai laptop yang lain jadi agak berbeda sedikit. Udah masuk nggak nih kira-kira? Udah masuk screen saya? Belum Coach. Belum ya. Sebentar ya. Oke. Kok tiba-tiba agak mohon sebentar. Oke. Record this computer. Oke, Zoom. Oke, sebentar dulu ya. Harusnya bisa. Privacy to grant access. Sebentar ya, privacy. Grant access. Mohon maaf ya. Oh, mohon maaf ya. Screen-nya tidak bisa, saya harus keluar dulu. Belum saya setting nih. Oke, jadi udah nggak apa-apa, nggak usah pakai screen aja nggak apa-apa ya. Nggak usah pakai materi ya, nggak usah pakai slide ya. Tapi intinya saya mau cerita-cerita dulu nih. Jadi nggak apa-apa ya, nggak pakai slide ya teman-teman sekalian ya. Nggak apa-apa, Coach Coach. Habibie, Nggak apa-apa ya. Oke, Coach mohon maaf Habibie, ya. Ya. Coach Habibie, Ya. ada baiknya di materinya dikasih ke hostnya aja biar host yang bagi ininya materinya bisa di. Iya, tapi nggak semua bakal saya bagikan gitu. Oke. Iya, ada beberapa hal, tapi nggak apa-apa. Karena memang slide-nya hanya 5 buah aja, hanya 5 buah gitu ya. Tentang pengertian public speaking gitu. Karena selebihnya saya nggak pakai slide. Kita langsung banyak praktek teman-teman sekalian, oke? Jadi intinya gini teman-teman sekalian ya. Public speaking itu apa sebenarnya? Nah, jadi public speaking itu pengertian dasarnya kan adalah dari Webster Third New International Dictionary, public speaking itu mengatakan sebenarnya adalah sebuah the act of process of making speak in public, proses berbicara di hadapan umum. Jadi ketika Anda berbicara saja di depan umum,
Depan umum itu berarti artinya publik ya. Publik itu udah berapa orang sebenarnya? Jadi kalau misalnya dikatakan publik itu lebih dari satu mungkin sudah dikatakan publik, atau lebih dari dua saja sudah dikatakan publik. Jadi sesungguhnya ketika Anda berbicara kepada dua orang tua Anda, berbicara kepada dua orang kakak Anda, berbicara lebih daripada dua orang teman Anda, sesungguhnya Anda sudah melakukan public speaking. Nah, itu dia dasarnya ya. Tuh. Terus kemudian dikatakan juga public speaking itu adalah seni dari ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang efektif dengan pendengar. Jadi public speaking ini juga merupakan sebuah seni teman-teman sekalian. Oke, sebuah seni sehingga kita bisa berimprovisasi. Makanya tidak ada satu pelajaran yang mutlak tentang public speaking. Jadi misalnya begini, public speaking itu harus begini, harus begini, harus begini. Belum tentu. Ketika konteksnya berbeda, maka seni dalam public speaking juga bisa berbeda, teman-teman sekalian. Nah, gitu ya. Itu perlu kita ketahui basic public speaking. Dasar-dasar dari sebuah public speaking, rekan-rekan sekalian. Jadi artinya, semua orang pernah melakukan public speaking. Lalu kenapa ada orang yang masih juga demam panggung, di satu konteks ada juga orang yang biasa-biasa aja. Oke? Nah, jadi ketika kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegugupan, bahkan sampai kita cemas, panik, yang demam panggung tadi, itu saya katakan kembali wajar. Karena sifat manusia, kawan-kawan sekalian, selalu mencoba untuk survive, bertahan. Yang namanya otak reptilnya itu akan bekerja untuk bertahan. Bertahan apa? Terhadap kekhawatiran-kekhawatiran. Karena kan pada umumnya kalau kita public speaking, biasanya apa sih yang kita rasakan teman-teman sekalian? Ketika kita melakukan public speaking, ya, apa sih sebenarnya kendala yang kita hadapi ketika kita mau berbicara depan umum? Ada yang bisa bantu saya nggak? Silakan boleh di kolom chat. Oke. Nah, apa sih kendala Anda selama melakukan public speaking? Kalau misalnya nggak ada kendala, ya udah nggak usah kita lanjut gitu ya. Karena kita akan membahas kendala-kendala ini. Oke, boleh di kolom chat kira-kira selama Anda melakukan public speaking, berbicara di hadapan orang, baik mungkin di 5 orang, di 10 orang, di 50 orang, di 100 orang, bahkan saya pernah berbicara di depan 1.200 orang, itu perasaannya gimana? Loh, Coach Cody juga masih grogi ya, Coach ya? Berarti kita sama ya, Coach ya? Oke. Nah, Masih coach, masih. masih ya, sama saya juga, Coach ya. Oke. Takut dikritik. Oke, bagus Bang Febri. Ada lagi? Ketika kita mencoba untuk belepotan ya, belepotan tuh kayak makan ya, bla 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 gitu ya. Ngomongnya ngelantur, gemeter jantung bertalu-talu ya. Kalau misalnya jantung nggak bertalu-talu itu ya meninggal kita. Kurang pede, kendala pemilihan diksi, nggak percaya diri, bisa ngeblank. Oke, bagus sekali. Semua itu sudah mewakilkan. Takut diejek. Oke, keren banget. Kehabisan bahan bahasan. Oke, good, bagus sekali. Kita stop dulu karena kalau bisa diteruskan Anda akan curhat teman-teman sekalian ya. Takut kena prank apalagi. Oke, bagus. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian. Dan semua itu normal. Tidak ada seorang pembicara hebat yang sebelumnya adalah seorang pembicara yang jelek gitu ya, bisa dikatakan ya, yang nggak hebat gitu. Artinya saya yang berbicara depan Anda pada saat ini, atau pembicara-pembicara sebelumnya, atau pembicara-pembicara pada saat ada training gitu ya, pasti pernah dan sering mengalami yang namanya yang Anda katakan tadi, ngeblank lah, takut lah semua, termasuk saya. Ini pengalaman kawan-kawan sekalian. Saya pertama kali public speaking tuh yang kalau saya ingat ya, yang saya ingat public speaking pertama kali saya kelas 5 SD. Oke. Kelas 5 SD tiba-tiba guru saya masih ingat namanya Ibu Halimah. Sebelum sebelum kita kan biasa SD senam ya, gitu ya. Sebelum senam itu tiba-tiba Ibu Halimah datangin saya. Saya posisi di tengah-tengah itu. Bibi, setelah senam kamu pidato ya. Wih, Anda lihat wajah saya hitam ya, kulit saya hitam ya. Sejak kecil saya hitam memang. Jadi putih tiba-tiba kawan-kawan sekalian. Wah, jadi putih. Maksudnya apa? Pucat ya. Senam pun nggak semangat. Gugup kok tiba-tiba aku yang disuruh untuk berbicara di depan jadi pidato. Karena biasanya kalau di sekolah kami dulu, saya sekolah di SD 2,
tebing tinggi 16.381, masih ingat banget ya. Oke, kalau ada yang kita mungkin satu alma mater SD boleh acungkan tangan. Jadi biasanya setiap habis senam yang pidato itu kepala sekolah. Ketika itu kepala sekolahnya Pak Hasanuddin namanya, teman-teman sekalian. Nah, jadi setelah senam saya panik nih, nggak semangat mau ngomong apa. Habis senam kemudian dipanggil, oke kita kali ini pidato dipandu oleh teman kita, Habibi katanya kan, saya dulu dipanggil Bibi dulu ya. Habibi, wah ke depan saya panik. Wah jujur saya itu ketika itu, waduh, kalau Anda pernah pasi ya, pucat kayak mau pingsan gitu ya, putih gitu, kunang-kunang, begitulah rasanya teman-teman sekalian. Oke, kemudian saya berdiri di depan, itu seolah-olah rame banget dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu ketika itu saya melihat kelas 1, kelas 4, kelas 1 sampai kelas 4 ini nggak penting-penting amat gitu. Kelas 5 teman-teman saya, yang kelas 6 wajahnya sangar-sangar. Itu yang membuat saya takut teman-teman sekalian. Wajah sangar-sangar banget. Lalu kemudian, ya karena kami pernah belajar pidato, jadi saya coba ya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eee, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, keselamatan, bla 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 bla," gitu kan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para guru SD 1681 dan saya sayangi teman-teman sekalian, ya kan. Itu udah biasa. Setelah itu saya bingung, mau ngomong apa ini gitu. Nah, gugup kan, diam tuh, ting, gitu kan sekalian. Hingga akhirnya ketika itu saya melihat ada sampah. Karena kebiasaan kami setelah senam itu disuruh gladi bersih. Jadi ada sampah-sampah dekat kami diambil masuk tong sampah. Itu jadi saya langsung jadikan bahan. Teman-teman, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Sampah-sampah di sekitar kita dibuang pada tempatnya. Kemudian saya ingat lagi di sekolah itu kan lorong tuh sekolahnya biasa ada ini, ada apa ya, quotes-quotes ya, kata-kata bijak. Wah, jadi saya ambil kata-kata itu karena kesehatan, karena kebersihan sebagian dari iman dan mensano in corpore sano, gitu-gitulah. Nah, yuk jaga kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dapat tepukan tangan. Wah, meriah. Dari situ saya baru merasakan ternyata kalau ngomong di depan orang itu menyenangkan sekali. Jadi famous gitu, terkenal. Sampai-sampai SD sebelah tuh banyak suka sama saya. Ya, jadi artinya kawan-kawan sekalian, public speaking itu menyenangkan. Kalaupun misalnya takut itu wajar karena apa? Karena baru pertama kali. Nah, sama seperti kalau misalnya Anda baru pertama kali mendatangi sebuah kota atau sebuah negara. Pasti Anda bingung, khawatir. Saya pertama kali ke Jakarta ya, sama orang tua ya, maksudnya sendiri ke Jakarta tahun 2007 saya pertama kali ke Jakarta. Itu saya waduh panikan. Sampai ke stasiun, Senen panik, naik bis panik karena apa yang orang-orang sampaikan dulu Jakarta tuh banyak banyak kriminalnya, padahal di Medan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, tapi saya panikan, apalagi pertama kali ke Medan dulu tahun 2003, ke Amplas, katanya Amplas tuh sarangnya preman. Waduh, panik. Namun sekarang biasa aja gitu. Karena apa? Baru pertama kali. Jadi, kalau misalnya baru-baru saja Anda public speaking dan kemudian Anda demam, yang pertama itu wajar. Karena itu adalah reaksi tubuh. Oke? Ketika kita merasa terancam, kan ketika itu gugup, grogi, panik, semua blank itu kan karena kita merasa terancam kan. Kita merasa terintimidasi oleh audiens. Benar nggak? Benar ya? Kita ingin tampil sempurna, kita nggak mau nggak salah, kita takut takut ditertawain. Oke, itu kan karena intimidasi. Nah, karena intimidasi itu kita anggap berlebihan. Ini materi ultimate confidence yang kedua, seri kedua Speak to Lead, materi ultimate confidence. Ya, saya nggak bahas lagi ya. Nah, karena visualisasi kita berlebihan. Buktinya apa? Kalau kita lagi blank, lagi gugup, panik, pasti mata kita kemana-mana. Benar nggak? Benar nggak? Sadar nggak teman-teman sekalian? Mata kita tuh kemana-mana. Nah, di NLP, kalau teman-teman sudah belajar NLP, kalau belum belajar, dan kalau belum belajar dan mau belajar, bisa menghubungi kita di Quanta. Ya, di NLP itu ada istilah namanya eye accession cues, gerakan mata. Wah, gerakan mata ke kiri atas,
berarti dia sedang ngapain di pikiran dia sedang mengakses apa di pikirannya. Gerakan mata di kanan atas dia sedang mengakses apa di pikirannya. Nah, gerakan kanan kiri gerakan kanan kiri itu menunjukkan arti apa? Anda mencari sesuatu, membayangkan sesuatu, mencari sesuatu, membayangkan sesuatu. Artinya apa? Tidak fokus. Nah, maka tips yang pertama, kalau Anda ingin tenang, fokus aja pandangan Anda ke satu. Nah, oke. Seperti itu teman-teman sekalian. Mohon maaf ya sebentar agak terganggu ya. Oke, mohon maaf ya agak terganggu sedikit, anak saya tiba-tiba bangun. Oke, kita lanjut ya teman-teman sekalian. Nah, jadi karena Anda merasa terintimidasi, oke. Nah, tubuh juga merespon kawan-kawan sekalian. Ya, tubuh merespon. Nah, responnya apa? Tubuh itu mengeluarkan kelenjar adrenalin ya, adrenalin. Nah, adrenalin itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kawan-kawan sekalian. Adrenalin itu dikeluarkan tujuannya untuk apa? Memberikan energi. Energi yang digunakan untuk perlawanan kita terhadap tekanan-tekanan tadi, ancaman-ancaman tadi. Namun karena kita nggak bisa mengelola adrenalin tadi, dampaknya nggak terkontrol keluarnya. Ada dampak negatif. Dampak negatifnya diantaranya apa? Terjadinya penyempitan di tenggorokan dan kerongkongan. Oke. Nah, apalagi dampaknya? Jantung akan berdetak lebih kencang. Makanya kalau olahraga itu butuh adrenalin dia biar semangat terus mompa jantung. Nah, sekarang pertanyaannya kawan-kawan sekalian, ketika jantung berdetak, baju jadi basah, coach, benar sekali ya Bang ya pengalamannya. Oke. Ketika jantung berdetak lebih cepat, sementara tenggorokan dan kerongkongan menyempit, kira-kira apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Ada bisa menebak nggak? Ayo. Ketika jantung berdetak lebih cepat, terdiam, oke terdiam. Terdiam pingsan gitu maksudnya Bang Gebek ya. Terdiam pingsan, ada lagi yang lain. Ketika jantung berdetak lebih cepat, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, cedes, jantung terdekat lebih cepat. Ayo. Nah, napas pendek. Oke, Bang Rizky. Napas pendek karena merokok deh Bang Rizky ya. Oke, bagus, napas pendek, benar. Kenapa bisa napas pendek? Ada lagi yang lain. Napas pendek tadi gara-gara tadi, Bang. Eh, kerongkongan tertekan, Bang. Keringat dingin. Kenapa bisa keringat dingin? Ayo. Nah, saya jawab ya, ini rahasia ya. Ini rahasia. Emosi nggak terkontrol, bingung mau apa ya. Nih, ini rahasia. Ketika jantung berdetak lebih kencang. Jantung tuh fungsinya apa teman-teman sekalian? Panik ya. Benar. Ketika jantung berdetak lebih kencang. Jantung tuh kalau berdetak fungsinya apa? Memompa darah. Darah itu apa yang dibawanya? Oksigen, betul ya? Oke, maaf kalau ada yang orang kedokteran keliru, mohon diperbaiki ya penjelasan saya. Ini ngasal aja nih ya. Enggak. Jadi ketika jantung berdetak 2 kali lebih kencang, maka aliran darah akan bergerak 2 kali lebih cepat. Darah tugasnya ngapain? Kan mengikat oksigen di paru-paru, benar ya? Sementara napas kita tertahan, napas kita belum 2 kali juga lebih cepat. Makanya di saat jantung berdetak 2 kali cepat, maka otak juga butuh darah oksigen lebih banyak. Itulah yang mengakibatkan tiba-tiba Anda pucat, Anda fasih, Anda kehabisan napas, Anda lemas, Anda cemas, apalagi Anda sesak napas, Anda gugup, Anda gagap. Gagap gara-gara apa? Jantung tadi berdetak gara-gara si adrenalin. Oke, jadi yang pertama, ketika Anda gugup, Anda panik, Anda takut, sebenarnya ada reaksi kimiawi yang normal di tubuh. Dia mengeluarkan tadi adrenalin biar Anda bergerak. Makanya buktinya kalau Anda dikejar anjing, dikejar hantu, lari Anda kencang kan? Tiba-tiba ada energi aja bisa melompati 2 meter gitu. Ya tadi energi adrenalin tadi. Habis itu baru ngos-ngosan. Oke? Paham ya? Nah, jadi tips pertama, nah ini langsung ya. Tips pertama bagaimana Anda menghilangkan demam panggung, yang pertama adalah lakukan dulu pernapasan. Oke. Ya, kalau kata Jack
Lahuna Laguma di filmnya SpongeBob, tetaplah bernapas katanya ya. Teruslah bernapas katanya. Artinya memang benar, agar kita bisa tenang, bernafas. Loh, coach kan saya kan sudah bernapas ketika itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sadari pernapasan kita. Oke, kembalikan detak jantungnya kembali normal. Dengan cara apa? Lakukan pernapasan seperti ini. Oke, pernapasannya disebut dengan pernapasan perut atau setidaknya bisa dengan diafragma. Oke, sadari dulu, selama ini Anda, sekarang ini, ketika Anda bernapas, Anda menggunakan pernapasan dada atau pernapasan perut? Ada yang tahu nggak? Atau belum pernah dengar sama sekali? Belum tahu sama sekali? Pernapasan dada apa perut? Coba. Dada atau perut? Atau nggak bernapas? Ya, maksudnya bernapas pakai hidung, cuma ada istilahnya napas dada dengan napas perut. Dada ya? Oke, dada. Ini nggak tahu bedanya dada sama perut, hampir Nggak tahu, sama. ini karena sebenarnya. sama-sama besar ya, Coach ya. Oke ya, dada ya, oke nggak apa-apa, dada gitu ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Pernapasan dada adalah pernapasan yang ketika Anda menarik nafas, yang membusung adalah dada Anda. Seperti itu. Ketika Anda menarik nafas, yang membusung adalah dada Anda seperti ini. Nah, saya narik nafas, saya hembuskan. Ini napas dada teman-teman sekalian. Oke? Nah, dalam public speaking, sebaiknya pernapasan dada dihindari. Memang benar, sebagian besar manusia itu napasnya biasa pakai dada karena pengen cepat. Makanya ngos-ngosan. So, yang disarankan adalah ketika Anda panik, gunakan pernapasan perut. Pernapasan perut sebaliknya, pernapasan perut ketika Anda menarik napas, perut Anda yang membesar. Seperti ini. Maaf, saya turunkan sedikit. Nah, tapi satu hal ya, disclaimer dulu, ini perut memang sudah besar. Oke. Ini perut sudah memang besar ya. Oke, dari samping saya tunjukkan. Oke, pernapasan perut itu seperti ini. Ketika saya menarik napas, yang bergerak membesar adalah perut saya seperti ini. Oke, bisa ya? Bisa? Oke. Nah, kalau diafragma beda lagi. Ketika saya narik napas, dua-dua seolah-olah bergerak bersamaan. Tapi ini nggak dipakai. Ini ada masanya dipakai seperti ini. Dua-dua bergerak ya. Tapi yang penting adalah pelajari dulu nafas perut. Nggak semua orang otomatis nafas perut. Kalau saya otomatis memang nafas perut. Sudah dibiasakan teman-teman sekalian. Makanya kita public speaker yang sering ngomong sampai 8 jam sehari, itu kok tahan aja ya. Karena kita menggunakan pernapasan perut. Bahkan dengan pernapasan perut, napas kita bisa panjang, ngomong kita bisa panjang tanpa harus banyak menghirup udara. Ini dari tadi, saya belum udah bernapas teman-teman sekalian. Masih satu tarikan nafas. Kok bisa? Karena menggunakan pernapasan perut. Itulah kenapa kata Rasulullah SAW, gunakan perutmu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Kan pernapasan pakai paru-paru. Kok kata Rasulullah perut itu untuk bernapas? Maksudnya adalah menggunakan pernapasan paru-paru bagian bawah. Kalau paru-paru bagian bawah dipakai, maka akan menekan perut. Makanya perut nggak boleh kenyang-kenyang. Itulah kenapa, ini biasa nih, setiap saya mengisi pelatihan, kalau saya ngisi pagi, saya biasa jarang sekali sarapan. Baru di coffee break saya makan. Makan siang pun saya sikit. Peserta bilang, diet ya Coach, bukan diet, biar perform. Oke. Karena habis itu saya makannya banyak teman-teman sekalian. Tapi itu tips saya, trik saya kenapa kalau saya mengisi training pagi hari, jarang sekali saya sarapan. Untuk menjaga perut saya nggak terisi penuh sehingga saya bisa tampil perform dengan olah napas. Kalau siang hari saya juga nggak makan banyak. Tujuannya untuk itu, mengontrol, mengendalikan nafas saya sehingga saya bisa fit terus sampai sore, sampai malam bahkan. Ya, di kelas BFB sampai malam bahkan teman-teman sekalian trainingnya. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini seksi tips. Jadi pertama latihan dulu, oke? Latihan belajar bagaimana mengendalikan pernapasan perut. Oke. Nah, coba caranya, yuk sama-sama ya, sama-sama saya lihat ini kita semua view-nya. Yuk aktifkan kamera boleh teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama belajar ya.
Sama belajar nggak usah tunjukkan, oh Bang Dodi lagi bawa mobil ternyata Bang Dodi ya. Bang Dodi nggak usah ini Bang, tetap yang penting Bang Dodi tetap bernapas ya Bang Dodi ya. Oke ya. Oke. Buat teman-teman yang lain boleh aktif latihan ya bernafas, nggak usah tunjukkan perutnya di kamera, tapi dari wajahnya saya bisa melihat nih, oh ini napasnya perut, napasnya dada, napasnya dari bawah ya, buang angin maksudnya ya. Oke. Nah, ya kita sama-sama tarikan napasnya adalah ada beberapa teknik, saya pakai yang gampang dulu, yang 4, 4, 4. Oke. Tarik napas selama 4 detik. Oke. Tapi ke perut ya. Jadi semakin Anda tarik napas, perutnya makin besar seperti ini. Dari samping ya, biar kelihatan jelas. Seperti ini ya. Oke. Begini. 3, 2, 1. Nah, gitu ya. Jadi selama 4 detik Anda tarik. Kembangkan, 4 detik ditahan. 4 detik lepaskan. Oke, seperti itu dia kawan-kawan sekalian. Lakukan seperti itu, ya. Minimal 3 kali. Biasanya sekali aja jantung Anda langsung pelan deh. Mulai kembali normal. Biasanya kalau Anda melakukan itu, tiba-tiba tubuh Anda, kalau Anda lagi gugup, lagi pucat, kan dingin ya. Anda lakukan itu, tiba-tiba tubuh Anda akan hangat. Nah, itu olah nafas. Oke. Nah, kemudian bisa diganti dengan 5, 5, 5, bebas. Tapi biasanya 4, 4. Kalau belum sanggup 3, 3, 3. Itu caranya. Bisa kawan-kawan sekalian? Kita coba sama-sama boleh ya? Boleh ya? Mbak Neke, Mbak Mutia, Mbak Rini, Bang Tengku, Bu Khorinisa, Syekh Hendra ya. Kita coba sama-sama dan kawan-kawan lain, Bang Kartiko. Wah, saya baru pertama kali melihat wajah Bang Kartiko selama ini ya. Oke, biasa kita via WA saja ya. Udah, kita mulai ya teman-teman sekalian ya. Yuk kita tes dulu. Oke, napas dada dulu ya. Nah, nanti rasakan apa yang terjadi pada tubuh Anda. Oke, siap? Kita mulai. 3, 2, 1. Tinggal Mbak Rani stop dulu. Nina. Biar masuk. Oke, gimana? Ada sensasi? Ada sensasi yang Anda rasakan? Kalau belum, coba 100 kali. Ya. Jadi ini pernah saya lakukan juga ketika kami naik gunung. Ada teman yang hampir mengalami hipotermia. Lalu saya ajarkan cara pernapasan ini. Kemudian saya melakukan pernapasan ini dan saya sambil peluk dia. Tubuhnya jadi hangat. Oke. Bahkan saya bahkan kemarin itu karena saya olahraga ya, bela diri gitu itu. Napas saya buat 30 detik. Tarik 30 detik tahan, 30 detik lepaskan, bisa. Oke, tapi sekarang nggak bisa lagi. Kalau dulu bisa. Nah, sekarang nggak bisa lagi ya. Udah sesak napasnya. Kalau dulu masih bisa. Itu tubuh saya langsung hangat, saya peluk dia. Teman saya laki-laki ya, teman-teman sekalian ya, jangan yang lain-lain ya. Oke. Nah, itu tips pertama kalau Anda mengalami panik gugup. Yang pertama ingat tetaplah bernafas. Oke? Gimana? Kita lanjut? Gampang ya? Gampang kan? Gampang sekali. Kalau Anda baca buku beberapa tips public speaking, buku tentang bagaimana mengatasi kepanikan di awal, itu salah satu caranya bernafas katanya. Nah, ya, jadi pahami dulu kenapa Anda panik. Itu reaksi alamiah. Ya, tubuh memberikan sebuah adrenalin yang tujuannya untuk menyerang Anda, untuk menyerang untuk menyerang musuh Anda gitu. Anda panik karena tubuh menganggap Anda sedang diancam. Jadi tubuh secara alami memberikan adrenalin buat Anda melawan. Namun kita tidak bisa mengendalikan adrenalin tersebut, yang terjadi akhirnya kita yang panik. Solusi yang pertama adalah kembalikan kondisi tubuh, detak jantungnya. Napas, oke? Bisa? Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya Anda pengen semangat sebelum mulai? Ternyata teknik nafas juga bisa digunakan untuk meningkatkan adrenalin Anda sehingga Anda semangat. Kan ada tuh case ketika mau tampil dia nggak gugup tapi aduh gimana ya? Aduh, ada seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Bisa menggunakan teknik pernapasan juga. Teknik pernapasannya nama tekniknya adalah teknik 1-5. Oke? 1-5 ini dilakukan kalau bisa jangan ada yang tidur samping Anda, nanti terbangun karena ini agak keras suaranya.
teknik 1-5 ini adalah Anda tarik nafas secepatnya. Ingat, tahan di perut tetap. Gitu. Tarik nafas secepatnya dari hidung ya, bukan dari mulut ya, dari hidung. Ya. Oke, kemudian hentakkan, keluarkan 5 kali tapi dihentakkan gini. Nah, gitu. Bisa? Bisa kawan-kawan sekalian? Tarik nafas. Bisa hentakkan 5 kali. Nah, itu malah untuk menekan jantung biar agak kencang, biar adrenalin keluar, biar Anda semangat ketika tampil. Saya jadi semangat nih tiba-tiba nih. Kerasa nggak emosi saya nih? Semangat nih. Ya. Sampai jam 12 pun siap saya gitu. Oke ya. Bisa ya kawan-kawan sekalian ya. Coba kita tes dulu. Sekarang kita buat napas semangat. 1-5. Bisa? Yuk, suaranya mikrofonnya di-unmute-kan yuk. Oke, saya mau dengar suara sama-sama. Siap? Bisa kita mulai? Bisa. Ketika saya bilang tarik, ketika saya bilang lepas 5 kali ya. Gitu ya. Oke. Siap? Oke. Yang lagi flu nggak usah nanti. Lain-lain pula ini masuknya. Oke, siap? Oke. Tarik 3, 2, 1. Tarik. Lepaskan. Ya. Mbak Kartika Ayu. Gitu deh. Oke. Lepaskannya dihentak ya. Gitu ya. Oke, bisa sekali lagi ya, sekali lagi saya coba. Oke, 3, 2, 1, tarik. Lepaskan. Agak bergairah Anda langsung kan? Iya. Apalagi ketika ketika Anda menarik nafas ini pakai gerakan. Gerakannya misalnya Anda tarik, Anda hembuskan sambil hentak kaki. Nah, gitu. Terus anaknya itu bileknya, bapaknya ngapain anjir gitu. Ya? Oke, boleh di-mute kembali ya. Oke. Dihentakkan sambil tangannya gini. Gitu bisa juga. Jadi ada gerakan juga, itu otomatis akan merubah mood Anda yang gugup, yang panik, bisa berubah dengan cepat kawan-kawan sekalian. Ini teknik NLP juga, karena mind, body, and soul are one system. Pikiran, perasaan, tubuh adalah satu kesatuan. Karena Anda merasa cemas, takut, khawatir gara-gara pikiran Anda, maka ubah tubuh Anda. Yang diubah apa? Pernafasannya, kemudian gerakannya. Tuh. Kelihatan ya, saya jadi makin bergairah kan? Hanya dengan gerakan-gerakan simpel aja kawan-kawan sekalian. Gimana? Lanjut nggak? Lanjut ya. Oke, yang lanjut boleh di komen ya. Lanjut gitu ya. Oke, anak saya jadi bangun gara-gara gitu ya. Lanjut. Pertama, gunakan pernapasan. Tips yang kedua, nah ini sebaiknya sebelum Anda ini kalau sebuah kegiatan public speaking sudah terencana, bukan yang mendadak ya, walaupun mendadak bisa juga. Tips kedua ini. Tips kedua adalah penyesuaian diri. Maksudnya apa? Sebelum Anda pada hari H acara, ketika Anda public speaking, Anda sebaiknya datang duluan ke tempat. Bahkan saya dulu ya, kalau sekarang nggak begitu. Dulu, sebelum mulai training, sehari sebelumnya, saya selalu mendatangi tempat pelatihan untuk melihat hall-nya, ya kan, tempatnya, posisi duduk pesertanya, posisi saya, cek mikrofonnya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya di situ kita pertama bisa melakukan visualisasi. Oke? Ingat kembali di materi kedua, Ultimate Confidence, visualisasi itu penting banget untuk mengubah mood Anda, untuk mengubah perilaku Anda. Karena pada saat Anda gugup, Anda panik, yang tervisualisasi itu kan yang nggak benar kan. Nah, kata Coach Kodisa pada kesempatan itu, ya ubah visualisasinya, maka feel kita juga akan berubah. Nah, tujuan ke sana dengan, oh begini, nanti saya akan begini, posisi saya begini, nanti saya akan berdiri di sini. Nah, itu memastikan. Oke, termasuk peralatan-peralatan. Karena bisa jadi kepanikan itu terjadi dikarenakan apa? Pertama, mikrofonnya terganggu. Atau seperti saya tadi kan, belum bisa nge-share ya kan, nge-share ininya.
karena laptop saya kebetulan qadarullah di opname dulu, jadi pakai laptop yang lain, laptop yang ini belum disetting rupanya pakai privasi, ketika mau di-share screen minta privasi, minta close dulu, ya. Itu tadi, waduh gimana nih panik, tapi udah nggak apa-apa gitu. Nah, itu perlu dipersiapkan untuk mengurangi panikan. Jadi kepanikan itu kan terjadi karena eksternal dan internal. Maka salah satu cara untuk mengurangi kepanikan atau menghilangkan demam panggung dari sisi eksternalnya, kita ketahui dulu tempat kita nanti akan manggung atau public speaking. Termasuk juga yang paling penting adalah ketahui siapa audiens kita, kawan-kawan sekalian. Nah, siapa audiens kita? Ketahui dulu. Saya punya pengalaman ketika kuliah, kawan-kawan sekalian. Ketika kuliah semester 2, mata kuliahnya pengamen. Wah, jadi kuliah saya menarik sekali, ada jurusan ada mata kuliah pengamen. Tahu ya pengamen ya? Jadi kami belajar pengamen, pengantar manajemen. Oke, semester 2 pengantar manajemen. Nah, ketika itu biasa kita ada buat grup kelompok. Nah, biasanya kalau kelompok itu banyak yang pengen jadi tim saya gitu, karena gacoknya saya untuk ngomong kan. Jadi suatu ketika itu ada bukan seorang ya, satu kelompok, ada peserta perempuan, ini dia gimana ya, dia nggak paham dengan materi yang dia sampaikan gitu. Jadi ya zaman-zaman mahasiswa dulu saya kan suka debat, apalagi saya orang politik dulu. Jadi kalau bisa siapapun saya debat gitu. Jadi saya bantai lah dia. Ini gimana nih, ini gimana. Unjuk gigi, jujur aja ketika itu saya unjuk gigi. Gitu ya, unjuk gigi ya. Sampai nangis dia di depan itu. Merasa bersalah juga awak ya kan. Tapi dosen membenarkan karena dia nggak paham materi dia untuk dipresentasikan. Wah, tiba giliran saya. Jadi sekedar informasi, saya kuliah di Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen tahun 2003. Satu kelas tuh sampai 80 orang semester 2. Bayangin aja ya, gimana padatnya belajar ya. Satu kelas sampai 80 orang. Termasuk yang ngulang-ngulang. Jadi suatu ketika giliran saya ngomong, dengan gaya lah ya saya presentasi ini begini. Ada pertanyaan, saya bilang, rupanya kawan-kawan sekalian, ini saya lagi pede kan, rupanya di paling sudut belakang ada senior yang angkat tangan. Oke, masih mending coach kami 100 orang ya. Sedih kali kampus kita ya Bang Bayu ya. Oke, jadi ada di belakang angkat tangan. Saya, Adinda katanya kan, rupanya senior tahun 2000, beda 3 tahun. Ya kan? Dan yang saya tahu ternyata senior itu suka sama perempuan yang saya bantai tadi. Nah, apa yang terjadi di pikiran saya? Saya ingat banget tuh. Ini senior 3 tahun pasti lebih cerdas dari aku dan orang yang dia sukai kusakiti. Pasti bakal balas dendam, pasti aku bakal dipermalukan. Kan gitu kan? Wah, teman-teman tahu tuh, putih lagi muka saya teman-teman sekalian. Jadi SD pernah putih tiba-tiba, kuliah juga pernah putih tiba-tiba. Panik saya, dia berdiri. Bener, dia mendebat pernyataan saya. Tapi syukurnya, ya alhamdulillah, wallahualam saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya berpikir begini, ini walaupun dia senior 2003, kenapa dia duduk lagi di kelas ini? Berarti dia nggak lulus. Kenapa dia nggak lulus? Nah, itu, ya kan? Pede lagi saya. Nah, akhirnya bisa saya tenangkan, sehingga tidak jadi perdebatan yang lebih dalam. Itu, karena Pak, nggak persiapan. Kita nggak tahu siapa audiens kita. Tuh, pernah juga beberapa kejadian saya seperti itu. Ngisi training rupanya peserta profesor, doktor. Tuh. Wah, itu panik banget. Itu salah satu perusahaan asuransi ketika itu tahun 2009. Ada 40 peserta, dengan gaya selengean saya gitu kan. Nah, rupanya di belakang ada profesor bicara masalah hukum saya kan, hukum asuransi. Bantah dia tak gelek dari terakhir ya dengan cepat bisa diubah karena ya sudah pengalaman. Tapi jujur itu membuat down. Nah, yang paling penting adalah ketika Anda lagi down, lagi panik, jangan tunjukkan kepanikan Anda. Jangan nampakkan. Wah, ya. Ada tipsnya biar nggak nampak. Kapan-kapan kita bahas, nggak sekarang ya. Biar makin penasaran Anda, oke? Agar terus ikut lanjut di kelas Speak to Lead ini. Cocok ya? Oke, ya. Itu dia kawan-kawan sekalian ya. Tips kedua tadi, yang pertama adalah pernapasan, yang kedua adalah persiapan dulu ya, oke? Nah, yang ketiga,
yang bisa kita lakukan ketika saatnya kita mau panik, kawan-kawan sekalian. Nah, yang perlu kita lakukan yang ketiga itu adalah bisa kita dengan menggunakan ini ilmu NLP nih ya, ilmu NLP ya. Namanya object imaginary. Wah, ini keren banget. Ini juga bisa dipraktekkan. Ya, saya memberikan pelatihan buat anak-anak SMP, anak SMA public speaking. Nah, ini yang paling mudah yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ini berbicara tentang imajinasi. Nah, anak-anak sekolah itu kan lebih mudah imajinasinya ya orang bilang. Tapi saya yakin semua orang bisa berimajinasi. Bagaimana teknik imaginary-nya? Nah, ini gampang nih, perhatikan ya. Jadi, ketika Anda mau mulai atau sebelum mulai, kan ada galau, Anda panik, Anda stres, Anda udah nggak nyaman, demam, gitu kan? Nah, yang perlu Anda lakukan adalah Anda santai. Oke, kalau saya santai biasanya anjurannya adalah duduk. Kalau Anda lagi berdiri, ya Anda duduk. Kalau saya lagi duduk, Anda berdiri, kebalikan. Yang penting ubah posisi badan Anda. Jangan Anda lagi galau, lagi duduk, Anda duduk juga terus. Nggak, jangan. Berdiri aja. Berdiri kalau perlu jalan. Kalau Anda galaunya misalnya sambil mondar-mandir, aduh gimana, duduk. Nah, itu dia syaratnya. Yang penting tenangkan dengan mengubah fisiologi Anda. Duduk, kemudian yang kedua, tadi nafas. Oke, nah sekarang bayangkan yang nggak nyaman yang Anda rasakan tadi. Perasaan nggak nyaman tadi. Misalnya Anda bayangkan tadi tuh, wih peserta akan mencamuk saya. Atau peserta malah akan diam aja. Atau peserta nanti nggak paham dengan penjelasan saya. Atau saya membayangkan saya gugup, gagap, bingung mau nyampaikan apa. Kan gitu ya. Oke, bayangkan semua itu. Kemudian satukan semua bayangan tadi, semua gambar tadi, semua perasaan tadi, satukan menjadi sebuah objek. Jadi di pikiran Anda, jadi ubah semua itu jadi objek. Apa objeknya? Mungkin bola kaki, boleh bola. Atau jadi selembar kertas. Atau menjadi seekor burung, boleh. Apapun itu, yang setelah itu menjadi objek, Anda ambil, lalu Anda lempar, Anda tendang, atau Anda biarkan terbang sejauh mungkin sampai Anda tidak melihatnya lagi. Lakukan 1-3 kali, insya Allah hilang kegugupan Anda. Bayang ya, paham ya? Makanya memang saya nggak pakai slide karena memang mau langsung biar teman-teman bisa lihat saya gitu, lebih terbayang gitu. Bayang ya? Bisa ya? Jadi pertama ubah fisiologi Anda, kalau Anda lagi berdiri, paniknya duduk. Kalau lagi jalan, diam atau duduk. Kalau duduk, jalan atau berdiri. Oke, kemudian tarik napas normal dulu, menenangkan. Kemudian bayangkan tadi hal-hal yang membuat Anda grogi, Anda gugup, Anda gagap, baik itu suara-suaranya, apa yang Anda lihat yang nggak nyaman, atau perasaan-perasaannya. Kumpulkan jadi satu, jadikan dia sebuah objek. Boleh objek yang lucu-lucu, boleh. Yang bersuara, miau, 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 gitu kan. Kemudian Anda ambil makanan, lempar, kucing lari, itu sampai hilang. Atau menjadi seekor burung, ya, burung merpati Anda lempar. Ya, jangan burung elang. Kalau Anda lempar dia balik lagi nanti burung elangnya ya. Oke, jinak dia. Oke. Nah, kalau misalnya bola jadi bola kasti, Anda lempar sejauh sampai dia tuh hilang. Hilang insya Allah. Itu objek imaginary. Oke. Ya, bisa Anda lakukan. Gimana? Mau lagi tipsnya? Masih banyak nih. Mau lagi? Udah cukup? Teman-teman sekalian, sudah jam berapa ini? Oke, 2:06 ya, sebentar lagi, 10 menit lagi. Sudah cukup tipsnya atau mau tambahan lagi kawan-kawan sekalian? Cukup lah ya? Cukup ya, sisanya di kelas offline-nya ya. Gimana? Ada lagi ya? Lagi. Gimana? Cuma Kak Konisa aja yang minta lagi nih ya, yang lainnya? Oke. Lagi ya. Oke, lagi ya. Apa lagi ya? Bingung saya. Oke. Nah, satu lagi ya, terakhir ya. Nah, ini teknik yang biasa saya pakai juga kalau udah benar-benar panik. Tapi udah jarang saya pakai ini. Tapi buat para peserta training ini powerful banget. Oke. Ini saya duplikasi dari ilmu yang namanya EFT. Pernah dengar EFT teman-teman sekalian? EFT, Emotional Freedom Technique. Ya, karena masalah panik, gugup, gagap, bingung, pucat pasti itu berawal dari emosi kita yang nggak stabil. Oke, maka yang perlu kita lakukan adalah stabilkan emosi kita. Ya.
Gimana cara menstabilkan emosinya? Kan gitu, langsung how to-nya aja. Kalau misalnya mau teorinya, bisa di kelas offline-nya ya. Kapan? Saya juga belum tahu kapan. Oke. Nah, tapi saya tips ya, bagaimana caranya? Nah, yuk sekarang kita praktek. Ambil air minum. Boleh setengah gelas. Wajib ada ya, wajib ada. Saya juga mau habis. Saya ambil sebentar ya. Saya ambil, teman-teman sekalian boleh ambil minumnya. Ya, sudah ada minum semua. Ini juga sering saya praktekkan buat anak saya ketika dia mau tampil lomba tahfiz Quran gitu kan, karena dia gugup, lomba apa-apa, saya biasa ajarkan nih kepada anak saya membuat dia tenang. Oke. Kita nggak bisa baca teorinya panjang sekali, tapi langsung prakteknya aja. Oke. Nah, yang pertama, nah ini namanya rehidrasi kawan-kawan sekalian. Oke. Biasanya kalau kita pucat, panik, galau dan sebagainya, itu pasti tenggorokan kering tadi ya. Karena adrenalin tadi. Tenggorokan kering, darah jadi kental, maka perlu namanya rehidrasi. Oke. Lalu bukan sekedar minum, tapi minum ini kita jadikan sugesti. Daripada jadikan sugesti, kita berdoa. Nah, doanya ada ya. Doanya ini ya Anda sebenarnya bebas buatnya karena ini bukan sunnah ya, tapi juga nggak dijadikan bid'ah ya, nggak seperti itu ya. Nah, doanya itu begini, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingat, maaf ya kalau ada yang non muslim di sini, ya muqallibal qulub, tsabits qalbi ala dinik. Ya, yang membolak-balikkan hati. Artinya apa? Allah yang bolak-balikkan hati kita. Segala ketenangan, segala kecemasan, segala kepanikan itu karena ya kita nggak sepenuhnya bersandar kepada yang kuasa. Oke, baik mau agama Islam, mau agama Kristen, mau agama apapun, ketika meyakini ketuhanan, sering sekali kita gugup, galau, cemas, panik karena kita melupakan kekuasaannya. Maka ingat kembali kekuasaannya. Nah, caranya gimana? Yuk kita minum, tapi sebelum minum kita baca doa dulu. Ya, yang non muslim juga bisa disesuaikan. Karena doanya juga umum sebenarnya. Ya, kalau yang muslim baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian bacanya begini, bisa dicatat ya. Bebas sebenarnya kalimatnya, tapi ini seperti ini maknanya. Ya Allah atau ya Tuhan ya Allah. Meskipun saat ini kamu sadari, kita sadari Anda sedang ngapain nih? Apa perasaannya? Meskipun saat ini saya gugup, saya panik, saya cemas, apapun itu. Sebutkan, ceritakan aja. Ya. Karena apa? Meskipun saya ini, karena apa? Contoh misalnya begini. Ya Allah, meskipun saya ini aku gugup, aku panik, aku cemas, karena aku ingin tampil di depan umum pada saat ini ya Allah. Nah, jelaskan alasannya. Berarti Anda sudah menyadari kan bahwa Anda lagi nggak nyaman nih. Dah? Kemudian sambung dengan kalimat ini. Namun aku pasrahkan, aku lepaskan, aku ikhlaskan semua emosi itu. Tuh. Aku ikhlaskan, aku pasrahkan, aku lepaskan semua perasaan gak nyaman ini. Karena, ingat saya katakan tadi, gugup, pucat, nyaman, demam panggung itu normal reaksi tubuh. Makanya pertama sadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, baru dikasih pikiran yang demam panggung aja udah lemes kita kan. Sok-sokan kita mau nyombongkan diri. Nah, di saat itulah kita meyakini keberadaan Allah, keberadaan Tuhan. Makanya aku pasrahkan semuanya padamu, aku ikhlaskan apapun terjadi, aku lepaskan semua emosi ini. Nah, kemudian baru, dan aku akan lebih semangat. Apa harapan Anda? Dan aku akan semangat, aku akan berprestasi, aku akan tampil percaya diri, ucapkan kata-kata itu. Baru kemudian Anda minum. Bismillah. Habiskan kalau bisa. Kemudian tarik nafas. Hembuskan, rasakan perubahan terjadi pada diri Anda. Kalau nggak berubah juga, jangan 1 gelas, 1 galon. Ya. Enggak, teman-teman ya. 1 gelas biasa sudah netral. Nah, selanjutnya ada gerakan-gerakan lain ya, tapi biasanya saya jarang sampai ke sini. Biasa dengan minum air putih saja itu sudah langsung
Kita kena praktekkan juga beberapa kali, bahkan dengan untuk terapi berhenti rokok, saya bisa pakai EFT ini. Insya Allah berhasil berhenti merokok. Kemudian di kelas public speaking juga kemarin kita pakai ini, yang teman awalnya gugup jadi berani dia ngomong. Keren banget. Silahkan Anda tes. Ya, hafal ya. Ya Allah, ya Tuhanku, meskipun saat ini aku merasa aku sedang apa? Ungkapkan aja, ungkapkan. Kita jarang sekali mengungkapkan masalah kita kepada yang kuasa. Karena apa? Jelaskan aja. Bahkan kalau misalnya katakan, karena aku belum banyak persiapan menghadapi sidang meja hijau ini, nggak apa-apa, ungkapkan aja bahwa Anda memang bersalah. Karena itu aku ikhlaskan, aku pasrahkan, aku lepaskan semua beban ini padamu. Makanya ada sering buat status gini, hai masalah, kamu nggak besar, Tuhanku lebih besar. Allah, kalau cuma di kata-kata aja, ya kan, nggak pernah benar-benar memasrahkan diri pada Tuhannya, cemana itu? Kan gitu ya kan sekalian. Sampai emosi saya nih ya. Oke. Nah, kemudian dan aku pasti baru kasih kata-kata yang membuat Anda semangat. Sebenarnya kan sugesti pada diri sendiri. Tapi benar, memang air itu untuk mengendalikan emosi. Makanya kalau kita lagi marah itu ya mandi, berwudu. Nah, kan gitu, untuk meredakan emosi memang. Gitu ya, itu ilmu ya pakai ilmu EFT. Ada lagi dengan anchoring, ada lagi dengan circle of excellence. Ada banyak sekali caranya teman-teman sekalian, tapi hanya segitu saja dulu yang saya beri, nggak bisa banyak-banyak. Waktu sangat terbatas ya. Oke, gimana? Keren, menarik kawan-kawan sekalian? Menarik ya? Mau satu lagi? Mau satu lagi tambahan? Terakhir nih. Mau nggak? Mau, Coach. Mau ya? Menghilangkan demam panggung. Benar? Mau ya? Mau. Oke. Terakhir nih. Yang paling terakhir untuk menghilangkan demam panggung adalah Anda tidak usah melakukan public speaking. Otomatis demamnya nggak ada. Itu dia jawabannya ya. Oke. Nggak usah public speaking, nggak akan ada demamnya ya. Namun kan suatu saat kita pasti akan dihadapkan dengan berbicara di hadapan banyak orang, teman-teman sekalian. Jadi mau nggak mau ilmu itu mesti dipelajari. Bahkan kalau Anda belajar kelas public speaking, itu diajarkan nanti bagaimana tiba-tiba Anda diminta untuk berbicara tanpa persiapan. Tuh. Dan ternyata berbicara tanpa persiapan pun perlu dipersiapkan. Oke, itu rahasianya ya. Berbicara tanpa persiapan, kan kita bisa sering ya mendadak tiba-tiba, ya terima kasih untuk itu kita berikan kepada Kepala Sekolah dari Ulul Himmah, Bapak Muhammad Hendra Al-Bakara untuk tampil memberikan kata sambutan. Kan gitu ya Syekh ya. Nah, apalagi kepala sekolah, tiba-tiba bisa diminta. Nah, kan nggak ada persiapan tuh, mau ngomong apa ini gitu. Nah, hal seperti itu pun sudah harus dipersiapkan jauh hari. Makanya saya kalau misalnya tiba-tiba diminta untuk tampil tanpa ada persiapan, saya sudah punya bahan. Karena saya sudah mempersiapkan bahan yang bakal disampaikan kalau tiba-tiba tanpa persiapan. Oke. Makanya belajar public speaking itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan, ya. Seperti itu kawan-kawan sekalian ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya 75 orang. Boleh foto bareng sekali lagi ya. Saya kembalikan kepada Bianda, kita tanya jawab aja biar lebih menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Coach sudah menyampaikan tips-tips yang pastinya saya yakin sangat berguna untuk kita yang hadir hari ini. Nah, rekan-rekan sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, yang untuk yang ingin bertanya bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom komen, di kolom chat, dan boleh juga menggunakan feature raise hand. Nanti akan saya persilahkan untuk ngomong langsung. Oke, bisa langsung tulis di kolom chat aja ya, atau boleh juga menggunakan feature raise hand dan menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Seperti yang nggak ada nih, pada demam panggung semua bertanya. Ya. Pertanyaan pun bisa demam panggung loh. Ya. Gini Pak, saya mau naik tadi Pak, tapi lupa Pak. Aduh, kan demam panggung juga ya. Oke, bertanya pun bisa demam panggung kawan-kawan sekalian. Ya, Coach, izin bertanya, Coach. Iya, silahkan Bang Fatahillah. Wah, ada 2 Fatahillah di sini ya.
Monggo Bang Fatahilahnya Halid Baby Shop. Oke. Langsung Coach ya. Ya, silakan monggo Bang Fatahilah. Ya, Bismillah. Terima kasih banyak Jazakallahu khair Coach atas paparannya tadi sangat menarik. Insyaallah. Ini sebenarnya ada yang mau ditanya dua Coach. Dua pertanyaan insyaallah ya. Yang pertama nih Coach, dengar Coach. Dengar. Yang pertama Coach, kalau saya terkadang kalau bagi saya langsung ngomong gitu, nggak kesampaian apa yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau ketika saya nulis pesan, itu kesampaian Coach semua Coach. Iya. Gitu. Jadi saya ini pengen belajar gimana cara saya menyampaikan pesan lewat tulisan gitu, sama dengan lewat bicara gitu maksudnya. Oke. Iya. Itu yang pertama sih Coach. Tapi yang kedua, ketika saya tuh kumpul sama kawan-kawan juga kan, ngomong public speaking, ngomong saya yang apa yang saya inginkan itu sampai, dan kawan-kawan tuh nerima gitu kan ibaratnya gitu kalau misalnya kumpul. Tapi kalau ketika lagi di depan itu blank betul Coach, memang kayak tadi. Dua gitulah Coach pertanyaannya Coach. Jadi untuk menghadap yang pertama tadi supaya kayak nulis pesan gitulah Coach. Ya. Terima kasih Coach. Masyaallah, barakallahu fikum Coach. Barakallahu fikum. Iya. Baik, mau langsung jawab Yanda atau gimana? Boleh Pak, boleh Coach, silakan. Karena belum ada yang ingin bertanya lagi. Sebelum saya jawab, kita karena peserta 7 ada pertambahan yang belum tadi, boleh foto ulang lagi, boleh nggak teman-teman sekalian? Saya kembalikan ke host ya, boleh foto ulang sekali lagi ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Boleh teman-teman buat ngidupin kameranya ya. Biar dibantu teman saya buat ngambil fotonya. Baik, Bapak, Ibu, serta sahabat-sahabat Kuantas sekalian, diharapkan untuk kembali menghidupkan kameranya nih, karena kita akan melakukan sesi foto kembali. Ya, saya masih menunggu. Oke, mana gayanya ya? Semuanya bergaya begini, nampak? Oke. Baik, saya hitung. 1, dikasih senyuman terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar, tahan. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian. Saya kembalikan kepada host Kak Yanda. Terima kasih semuanya yang udah join. Oke, silakan langsung Coach, boleh dijawab. Saya jawab ya. Iya. Bang Fatahilah, Abang benar sekali. Abang memang sulit menyampaikan sebuah pesan gitu ya. Buktinya saya juga kurang paham dengan pertanyaan Abang. Oke ya. Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Jadi perlu jadi kalau seperti ini pertanyaannya, sebenarnya saya akan menanyakan balik Bang. Ya, saya lebih suka dengan metode bertanya kembali sehingga tahu kira-kira apa kendalanya. Tapi kalau kita bertanya, jawab 2 di sini, teman-teman nanti juga akan bosan gitu kan. Tapi intinya gini aja. Biasanya, ini biasa Bang ya, walau mungkin ada beberapa konteks yang berbeda, tapi biasanya orang yang kesulitan untuk menyampaikan sebuah informasi yang di kepalanya, tapi kok tulis bisa gitu, benar ya Bang ya? Karena biasanya dikarenakan yang bersangkutan kurang perbendaharaan kata. Itu bisa jadi pertama karena kurang perbendaharaan kata, jadi dia mesti berpikir dulu kira-kira kata apa yang tepat untuk disampaikan. Itu yang pertama. Ya, bisa jadi ya Bang ya. Nah, yang kedua, ada tipikal orang yang memang kalau dia berbicara dia mikir dulu. Karena dia berhati-hati setiap kata yang dia keluarkan. Nah, dampaknya akhirnya apa? Seperti seolah-olah orang menganggap dia kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu. Padahal pada saat itu dia sedang berpikir. Lagi berpikir, kawannya ngomong. Kok gitu pun payah kali. Lagi proses berpikir, masuk sugesti itu, diterima. Ya wes lah, aku kalau ngomong agak payah. Kan? Akhirnya apa? Abang yang
telah menjudge diri abang kalau ngomong itu lebih sulit dibandingkan dengan menulis. Hati-hati. Kembali ke sugesti, kembali ke self-talk, kembali ke ultimate confidence. Semua materi saling berhubungan, Bang. Ya. Nah, saran saya, belajarnya adalah, oke, abang tulis, oke, kemudian baca dengan melafazkan. Atau abang membaca buku, kalau kami dulu suruh baca koran dulu, sambil dilafazkan, sambil diucapkan, bukan dalam hati. Nah, itu membuat kita belajar untuk bisa punya banyak perbenaran kata. Tapi itu yang kedua. Yang pertama, sugesti dulu, Bang. Mindset yang tadi, saya kalau ngomong susah, tapi kalau nulis mudah. Nah, karena ini berhubungan juga dengan pertanyaan kedua tadi. Kalau begini-begini bisa, tapi kalau yang begini nggak bisa, kan gitu kurang lebih maksudnya ya. Pertanyaan kedua, benar kan? Ya. Ya, Coach. Benar. Iya, karena mungkin abang pernah kena satu kejadian yang diledek teman atau gimana, hingga akhirnya ketika di konteks tertentu abang nggak bisa ngomong, tapi kalau misalnya duduk sambil ngopi bisa. Oke, self-talk-nya diperbaiki. Gitu Bang Fatahillah ya. Kalau misalnya agak sulit juga, pas lagi rehat boleh main-main ke kantor Kuanta. Oke, sambil bawa Starbucks boleh ya. Bawa kopi kenangan juga boleh. Gitu ya Coach Kodri ya. Nggak bercanda Bang ya, bercanda Bang ya. Jangan bawa ayam hitam Ayam sama hitam, ya. Kalau izinkan ke sana memang. Jangan gitu, Coach. Bisa, minta izin namanya bosnya, bilang sama atasannya, Pak, saya mau ke kantor Kuanta, mau ini demi perusahaan, Pak. Nah, dikasih tuh ya. Gitu ya Coach Kodri ya. Kalau bisa ajak juga atasannya ya, biar sering-sering. Siap. Makasih banyak, Coach. Iya, sama-sama Bang. Bang Sarannya- Artiko, ya. Oh iya Bang. Oke. Ini gimana Kak Biandanya, mau saya bacakan langsung atau Kak Bianda yang bacakan dari chatnya? Ada pertanyaan itu. Boleh dibaca langsung aja, Coach. Oh, saya sendiri ya? Wah, Ya, boleh. keren hostnya nyuruh saya ya. Nggak mau. Keren. Wah, saya diperintah hostnya ya. Oke, biar gampang ya, biar mudah, biar cepat Ya, ya. gitu Kalau maksudnya. terbatas. Untuk objek imaginary, boleh nggak kalau membangkitkan perasaan gini? Halah, di hadapan saya ini nggak tahu apa-apa semua. Kalau abang merasa nyaman, silahkan. Namun khawatirnya, rupanya di depan abang tahu apa-apa. Bingung abang lagi nanti. Nah, ya. Jadi ada ngomong gitu kan, udah mereka tuh cuma boneka. Ya, kalau abang merasa nyaman, ya silahkan. Tapi saya pernah baca buku itu sebaiknya dihindari gitu. Ya. Nah, karena ini kan pernyataan malah seolah-olah meremehkan peserta. Coba diganti dulu. Misalnya begini, membangkitkan perasaan gini, mereka sama saya sama-sama belajar. Mereka sama-sama saya hanya berbeda pengalaman. Nah, dan pada saat ini saya memberikan sharing tentang pengalaman saya. Begitu. Bisa lebih berubah sensasinya, Bang. Ya, kata-katanya. Oke, itu buat Bang Kartiko. Buat kamu Tia, bagaimana cara menghidupkan suasana saat atas panggung agar audiens tidak bosan dan jenuh saat mendengarkan materi? Nah, untuk ini ada tekniknya. Ya, ada tekniknya. Salah satunya adalah ice breaking. Yang lebih keren lagi adalah Anda melakukan ice breaking tanpa ice breaking. Itu Coach Kodri lebih berpengalaman. Beliau hanya menggunakan kata-kata. Ya, semakin Anda melihat wajah saya, Anda akan semakin ceria. Semakin Anda mendengarkan suara saya, Anda akan semakin. Nah, itu banyak caranya ya. Itu di kelas khusus ya, kita belum bisa bahas ini di sini ya, karena kalau kita contohkan banyak sekali ya. Oke, seperti yang saya lakukan tadi kan, sebenarnya saya melakukan ice breaking tanpa ada embel-embel ice breaking-nya. Ya, beberapa candaan saya, celetukan saya, gerakan saya, itu kan membuat Anda standby terus kan. Kak Mutia sampai sekarang masih standby, menunjukkan apa dia bertanya. Ya, sebenarnya saya melakukan itu. Nah, itu ada skill-skill khususnya. Itu mungkin bisa dipelajari di kelas offline-nya ya. Mohon maaf belum bisa saya jawab. Belum bisa saya jawab dengan tepat. Tapi yang perlu dilakukan adalah belajar ice breaking. Oke, belajar ice breaking. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu lihat kondisi audiensnya. Jadi di public speaking itu bukan fokus kepada kita, bukan fokus kepada materi, tapi fokus kepada audiensnya.
Ada namanya rule of three. Pernah dengar nggak teman-teman sekalian? Rule of three. Aturan 3. Baik. 3 detik pertama itu akan menentukan 3 menit selanjutnya. Makanya pembukaan itu penting sekali membuat audiens itu terpana dengan Anda. Ketika 3 detik pertama Anda berhasil menaklukkan mereka, maka mereka akan memberikan 3 menit berikutnya untuk Anda. 3 menit berikutnya itu akan menentukan 30 menit selanjutnya. Jika 3 menit itu Anda berhasil membuat mereka terpesona lah, ibarat dengan Anda terpesona gitu ya, maka mereka akan memberikan waktu 30 menit untuk Anda. Dan 30 menit berikutnya akan menentukan 3 jam berikutnya, kawan-kawan sekalian. Jadi, di 3 detik pertama, 3 menit pertama, 30 menit pertama, 3 jam pertama, itu ada teknik-tekniknya. Dan itu dipelajari di kelas Public Speaking Mastery. Nah, saya kasih tips aja ya. 3 detik pertama adalah menangkan otak reptilnya. Caranya apa? Reptil itu bisa visual. Caranya perbaiki visual kita. Penampilan, oke. Gestur, oke, itu yang pertama. Nah, makanya ada orang ketika datang, kayak gini pembicaranya. Nah, ada yang lihat ya, langsung ilfil. Ada yang, wah keren banget ya. 3 detik pertama. Makanya penampilan, grooming, itu penting sekali ketika Anda berhadapan di banyak orang. Seperti itu, kawan-kawan sekalian ya. 3 menit berikutnya, gimana Coach? 30 menit berikutnya, gimana Coach? Kapan-kapan kita bahas, insya Allah. Ya. Oke. Berikutnya. Rekan-rekan, jangan lupa share. Oh, ini bukan pertanyaan ya. Oke, sorry. Oke. Izin live. Oke. Saya Syifa Nurul Barokah izin bertanya. Jika saat public speaking, kita tidak merasa gugup, namun salah satu dari bagian anggota tubuh ada yang bergetar. Wah, ini mesti diruyah nih, ya. Dibaca-bacaan doa gitu ya. Contohnya tangan kiri yang bergetar dengan sendirinya, namun hati tenang aja, menjadikan saya tidak fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, cara mengatasinya agar nggak fokus pada tangan kiri kita bergetar gimana ya? Maksudnya gimana? Pas lagi ngomong, baik teman-teman sekalian, gini bergetar-getar gitu ya, gitu ya, gugup gitu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, perlu diperhatikan bahwa kalau misalnya kita merasa nyaman gitu ya, hati tenang-tenang aja, tapi tangan kiri ada yang bergetar. Setiap public speaking, apakah tangan kiri terus? Siapa nih? Kak Syifa. Apakah tangan kiri saja atau ada gerak tubuh-tubuh lain? Ini udah masuk ke dimensi keempat ini. Oke. Gimana Kak Syifa yang saya mau nanya dulu? Jadi gini, intinya begini teman-teman sekalian. Ini dari versi saya, mungkin Coach Cody bisa menambahkan. Dari versi saya, terkadang di NLP, di Master Practitioner saya pelajari bahwa tubuh itu berkomunikasi, teman-teman sekalian. Ya, tubuh itu berkomunikasi. Nah, kita tidak tahu apa makna komunikasi. Saya tidak tahu apa makna komunikasi tangan kiri bergetar tadi. Apakah sesekali atau setiap kita gugup? Apakah gugupnya setiap public speaking atau gugupnya di semua konteks, semua kejadian? Tangan kirinya selalu bergetar. Nah, kalau konteksnya seperti itu, berarti ada ketidakselarasan antara pikiran tubuh dan perasaan kita. Nah, tubuh bergetar, tangan kiri bergetar, sebenarnya dia sedang memberikan sebuah informasi, sebuah komunikasi. Ada sesuatu yang salah, yang tidak ekologis. Nah, itulah dia. Nggak cocok. Solusinya biasanya coba, itu contoh, saya udah panjang kali ceritanya ya. Oke. Nah, itu contoh. Kalau misalnya memang sering seperti itu, nah yang dilakukan adalah izinkan aja tubuh ini bergetar, minta maaf jika mengalami kesalahan, oke. Terus kemudian, nah senyamannya aja, nanti insya Allah biasanya getarnya hilang.
itu pernah kejadian seperti itu. Saya kasih tips seperti itu aja. Nanti mungkin Coach Kodrisah yang lebih berpengalaman bisa menyampaikan. Ya, tapi yang pastinya kalau misalnya itu contoh aja, misalnya ngomong tiba-tiba bergetar, ingat tubuh itu memberikan informasi. Walaupun hati nyaman, berarti tubuh belum nyaman, kawan-kawan sekalian. Makanya perlu dinyamankan, ditenangkan. Namanya state of mind. Bagaimana kita mengendalikan pikiran, tubuh, perasaan, satu kesatuan. Nah, sebelumnya, sebelum kalau seandainya ini tips dari saya ya, kalau seandainya kamu Anda teman-teman mengalami seperti itu, udah pernah kejadian dan khawatir terjadi lagi, maka sebelum Anda melakukan public speaking, pastikan Anda izinkan diri Anda untuk tampil perform. Izinkan dulu, izinkan, karena kadang-kadang ada yang ini contoh saya. Saya dulu agak minder kawan-kawan sekalian. Agak minder gara-gara apa ini? Nih. Ya, besar kali nih. Bukan apa lagi nih, bukan teh lalat lagi nih ya. Orang bilang teh kerbau katanya kan. Ya, down saya. Nah, jadi ketika saya ngomong selalu ada yang nggak nyaman tubuh saya. Karena apa? Saya secara 100% belum mengizinkan diri saya tampil perform gara-gara ada keminderan dalam diri saya. Nah, namun jadi kalau Anda lihat saya sering public speaking dulu, bahkan mungkin sekali masih ada tuh. Saya sering gini. Nah, gini saya sering. Nah, begitu. Nah, itu efeknya, saya sadari itu. Namun setelah saya sadari bahwa aku sadari bahwa ya aku akan terima diriku semuanya apa adanya, aku syukuri, aku maafkan atas diriku. Nah, setelah itu saya sudah aman. Itu yang pertama. Yang kedua, sadari dulu bahwa Anda bergetar. Nah, ketika saya bergetar, ya sudah Anda boleh melakukan hack dengan cara apa? Sambil Anda berbicara, yang bagian tubuh yang bergetar tadi, Anda gerakin aja. Sehingga seolah tidak kelihatan. Seperti itu ya, Kak Syifa ya. Dan terakhir, bagaimana kita mengenal audiens jika kita membicara mendadak? Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau Anda belajar public speaking, sudah langsung diajari tipe-tipe audiens seperti apa. Jadi walaupun Anda tiba-tiba mendadak, Anda sudah tahu defaultnya, normalnya audiens itu tipenya ini. Sehingga ketika Anda nampil, ada berhadapan dengan yang suka nyeletuk, oh berarti tipenya tipe sniper nih. Oke, gini caranya. Atau ada yang diam saja, atau ada yang begini terus, oh berarti ini mungkin tipe domba, atau misalnya oh ini orangnya kinestetik yang mendengar yang menerima informasi butuh penjelasan yang kuat, kemudian mereka emang harus diam cara menangkap informasinya. Ya udah tenang aja, it's okay. Maka memang perlu dipelajari tipe-tipe audiens seperti apa teman-teman sekalian. Oke? Nah, Coach mau tanya apakah intonasi suara juga mempengaruhi demam panggung? Ya, benar sekali. Ya, intonasi suara maksudnya mampu mengurangi demam panggung, iya. Tapi kalau pertanyaannya, Coach, intonasi suara juga mempengaruhi, maksudnya gimana nih? Intonasi seperti apa? Atau misalnya gini, aku panik nih, kenapa? Suaraku cempreng. Atau suara saya serak, atau suara saya datar. Jadi demam panggung, seperti itu kah? Itu saya tanya kembali. Tapi salah satu cara untuk mengurangi demam panggung dengan intonasi suara bisa, teman-teman sekalian. Ya, bisa sekali, tapi nggak di sini saya bahas karena terlalu panjang sekali. Oke, seperti itu. Coach Kodri mungkin ada mau nambahkan? Nambah apa ya, Coach? Tambah kalau ada yang kurang-kurang atau tambah pertanyaannya gitu. Udah paten, mantap. Oh, udah paten ya, Coach ya. Oke. Karena ada guru saya jadi agak gugup gitu. Salah satu ciri demam panggung itu ketika ada gurunya di depan gitu ya. Oke. Tapi jika tiap audiens ada tipenya, bagaimana kita dalam acara dihadiri seluruh kalangan? Nah, karena kita tahu tipenya, jadi kita nyampaikan saja secara general. Nggak mesti terpaku pada tipe tersebut, begitu maksudnya. Misalnya contoh, 3 tipe audiens, tipe visual, tipe auditori, tipe kinestetik. Ini dasar ya. Ini cara mereka menerima informasi. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kita kan nggak tahu siapa yang visual, siapa yang auditori, siapa yang kinestetik. Benar kan? Nah, jadi yang kita lakukan gimana? Gunakan ketiganya.
oh kalau orang visual tuh harus sebaiknya agar mereka lebih menerima informasi gunakan gambar-gambar visual. Oh orang auditori itu dengan suara, orang kinestetik dengan perasaan. Sehingga saya bisa ngomong begini, baik rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat di slide ini. Nah, saya mungkin Anda pernah mendengar begitu banyak orang-orang saat ini komplain dengan kondisi ekonomi. Memang dari data yang kita baca di sini begini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, coba kita rasakan bersama. Apakah benar kondisi ekonomi ini membuat kita terpuruk, membuat kita tertekan? Tiga-tiga kena. Visualnya ada, kita menggunakan versi visual, kita menggunakan dengar, auditori, intonasi saya main, kemudian ada kata-kata kinestetik, berat, tertekan, tiga-tiga kena teman-teman sekalian. Makanya kita perlu belajar public speaking seperti itu. Di mana? Ya di Kuanta pastinya ya. Oke ya. Gitu ya Coach Kodri ya. Izin ya. Nah, Coach, saya izin, saya ini ada di chat saya tertarik ini dari Bang siapa ini yang biar nggak Medan kali katanya. Oh justru. Nah ini seru nih ya. Ustadz Abdul Somad itu terkenal tuh salah satunya karena punya ciri khasnya dialeknya khas Sumatera kan. Iya. Agim itu juga punya keunikan tuh karena khas Sundanya. Kemudian siapa lagi yang Ustadz dari Makassar? Makassar. Ya kan? Ustadz Lukman. Dari Balikpapan Ustadz Lukmanul Hakim ya kan? Kemudian yang Makassar siapa lupa saya. Itu juga khas karena dialek. Dasar Latif. Ya? Dasar Latif. Dasar Latif, ya itu khas karena dialek daerahnya. Jadi sesungguhnya itu adalah kekayaan sebetulnya, itu adalah keunikan. Jadi nggak perlu diubah dan kenapa harus diubah kalau seandainya itu justru bisa diutilisasi ya. Bahkan ada yang mohon maaf yang cadel itu juga nggak perlu khawatir, nggak perlu minder kalau seandainya ngomongnya agak-agak cadel. Bahkan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali gitu juga nggak jelas-jelas amat bicaranya. Tapi kualitas bicaranya itu bagus gitu. Justru dari sisi-sisi yang kita anggap itu adalah kelemahan, kita bisa utilize itu jadi keunikan dan itu bisa punya nilai jual kalau tahu cara meretouch-nya gitu ya, tahu cara touch up-nya. Nah, nanti bisa tuh, nanti kita ngobrol-ngobrol deh. Nah, jadi kalau abang rasa abang tuh Medan kali, ya biar nggak apa kali, ya kita apakan lah. Gampang tuh kan, tahu nanti biar gimana cara ngapakannya, ya gampang lah, cincai nanti kita bisa ngomong-ngomong. Ya. Ya kan Coach, biar nggak apa kali kan Coach? Iya betul itu. Saya dulu awalnya minder loh. Kok kayaknya Medan banget. Sekarang ya udah biar aja gitu. Bahkan terus itu keunikannya gitu. Justru sekarang tuh kayak misalnya tuh siapa tuh Mbak Betty gitu kan. Kemudian siapa lagi? Ya salam dari Binjai. Kemudian siapa lagi tuh yang dari Medan banyak banget tuh Mail ya kan. Justru dengan keunikan bahasanya, dengan keunikan logatnya itu bisa main. Jadi kearifan lokal justru harus bisa ditunjukin. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dan ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin itu aja sih yang menarik buat saya tadi. Siap Coach. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya begitu ya, Syekh Hendra Al-Bakara ya. Oke, dan terakhir ya. Oke, terakhir. Coach bertanya, gimana kita mengetahui dan kita mengerti atau paham? Sebelum saya tanya, teman-teman sekalian, paham nggak materi saya tadi nih? Paham nggak teman-teman sekalian materi saya tadi yang saya sampaikan? Pahimna, pahimtum, apalagi. Gimana? Paham nggak? Atau jelas nggak yang saya sampaikan tadi? Selama 1 jam ke depan, 1 jam tadi? Paham ya? Sebelum saya jawab nih. Paham ya? Oke ya. Nah, dari mana saya tahu Anda paham? Ya saya tanya. Ya, jadi itu ya Bang Febri ya. Ya gimana caranya agar kita tahu kalau audiens itu paham dengan apa yang sampaikan? Tanya aja gimana paham? Mau lebih detail lagi. Sejauh mana Anda pahami? Makanya kenapa ya teman-teman sekalian kita meminta kepada teman-teman sekalian untuk mengintisarikan materinya atau men-share materinya di Instagram Anda atau di sosial media Anda, tujuannya agar kami juga mengetahui bahwa teman-teman tuh paham. Khawatirnya setiap hari Rabu malam kita bahas di sini teman-teman nggak ngerti gitu kan. Jadi khawatir. Jadi salah satu indikatornya kami berharap agar teman-teman men-share ulang kembali materinya dengan bahasa Anda masing-masing.
dari situlah kami juga bisa tahu bahwa oh ternyata alhamdulillah teman-teman paham seperti itu ya. Jadi biar tahu caranya apa? Tanya, sudah paham belum? Sejauh apa pemahaman kamu? Coba ulangin lagi. Nah, itu contoh teman-teman sekalian. Oke? Bisa? Oke, terima kasih waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya kembalikan kepada host kita yang cantik yang luar biasa, Saudari Bianda. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach atas jawabannya. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Semoga semua jawaban yang diberikan oleh Coach Habibie sudah jelas dan membantu ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian untuk mengisi form daftar hadir yang linknya sudah dikirim melalui kolom chat ya. Jadi mohon diisi. Dan saya informasikan sekali lagi untuk rekan-rekan, kalau Speak to Lead webinar series ini akan terus berlanjut setiap hari Rabu malam, jadi ini bukan webinar terakhir ya. Nah, biar nggak ketinggalan, untuk ngikutin semua informasinya, rekan-rekan bisa langsung aja save nomor admin Quanta dan juga follow Instagram kita @QuantaEdutama dan juga Coach Habibie @HabibieSuhab dan Kodrisyah Siregar. Sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih semuanya kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan aktif dalam kelas malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang salah. Saya selaku host, saya Bianda pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. teman panitia dan teman-teman sekalian ya. Coach Habibie tanggung jawab nih. Masya Allah. Gara-gara latihan hahaha hilang ngantuk saya. Harusnya tadi mau Masya Allah. jadi nggak ngantuk ini. Ada guru public speaking saya juga di sini, Luar Coach Agung biasa, Coach Solihin Habibie. ya. Amazing. Terima kasih Coach. Saya tunggu bukunya Coach ya. Dan jadi ke Medan ya Coach Agung ya. Hari Selasa ini Coach ya. Ya nanti kapan-kapan kita akan minta Coach Agung Solihin untuk memberikan materi. Beliau pakar di dunia budaya perusahaan, beliau juga pakar di dunia spiritual question gitu. Jadi Masya Allah. pada kesempatan kita akan undang beliau untuk mengisi acara Speak to Lead Quanta Edutama Indonesia. Terima kasih Amin. jazakallahu khairan Coach Agung Solihin ya. Allah. Sama Coach Habibie. Mohon maaf tidak bisa buka kamera Coach Habibie. Keren Nggak apa-apa, banget Coach. materinya. Gak apa-apa Coach, walaupun saya rindu banget dengan wajah Coach Agung ini. Salam kenal Coach Agung. Iya. Semoga bisa Kenal Coach izin Kodi. belajar. Ditunggu di Medan Coach Agung ya. Ya. Ini Kak Khairin Nisa kayaknya dari tadi raise hand pengen nanya kayaknya. Iya. Enggak, mungkin lupa nurunkan. Lupa nurunkan. Sebenarnya tadi pengen nambahi pertanyaan, tapi karena sudah ditutup, ya sudah. Udah nggak apa-apa, ini dikasih kesempatan buat nanya. Kita bikin Coach Habibie tanggung jawab, dia udah hilang untuk saya. Ya, silakan support nanya. Coach Habibie, nggak boleh Yang mau tidur live ini. boleh, yang mau bertanya silakan ya. Oke. Yang mau live boleh, mungkin izin istirahat boleh. Yang mau ngobrol bareng, tanya-tanya sama Coach Habibie, pokoknya harus tanggung jawab nih Coach Karena Habibie. Coach Kodi 3 hari ini full ngisi trainingnya Coach ya. Saya 2 hari full istirahat, sakit Coach. Oke. Coach Tegar, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tunggu Coach Tegar hari Selasa ya, beliau hadir ke Medan. Ya. Meeting nanti kita ya. Kanisa silakan Kanisa. Ya, makasih Coach. Ya. Jadi gini kan Coach, tadi pertanyaan Mbak Syifa saya ingin nambahi. Misalnya kan kalau kita tangannya bergetar bisa kita bawakan dengan mengaplikasikan tangan kita bergerak. Tapi saya sering bergetar kalau memegang mikrofon. Jadi bagaimana solusinya? Gak usah pakai mikrofon. Tapi di acara tersebut kan diharuskan pakai mikrofon gitu. Coach Kodi lah, Coach Kalau Kodi gimana Coach? mikrofonnya yang taruh di telinga kan masih bisa. Tapi kalau mikrofon yang model lama, inilah Coach Kodi lah, Coach Kodi jawab, Coach. kelihatan. Nah kan ini makin kelihatan gemetar. Oh iya, itu suaranya juga gemetar itu suaranya gemetar. Saya agak sulit menjawab. Saya agak sulit menjawab itu, Coach, karena saya bukan belum ya. Kayaknya saya nggak pernah ngalami getar, jadi saya nggak tahu gimana solusinya. Mungkin Coach pernah atau teman-teman lain lah. Saya boleh. Gimana Coach Tegar ya? Masya Allah. Oke, jadi sebelumnya maaf ya, saya nggak nyalain kamera soalnya lagi berendam. Nggak apa-apa, woi. Olahraga ya. Nanti kita ajak berendam di apa? Debu-debu, Coach. Debu-debu ya. Oh enggak lah, ini berendam di bathtub aja ini. Silakan Jangan Coach. lah yang ekstrim. Oke, jadi kalau kami di SCB izin Coach Agung, ini ada Coach Agung juga mungkin.
Tapi di SCB punya standar untuk memegang mic itu, yaitu pertama harus menggunakan tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Ada banyak fungsinya ya, karena tangan kanannya supaya bisa berfungsi untuk menerima tamu, menyambut, mengambil barang. Lalu kemudian ada riset juga yang menyatakan bahwa tangan kanan itu lebih mudah tremor daripada tangan kiri. Jadi tangan kiri itu lebih minim getaran ya, dan memegang mic-nya itu sebenarnya ada tekniknya dijepit di jari antara jempol dengan jari telunjuk, lalu kemudian 3 jari sisanya itu ke bawah, dan 3 jari ini bisa dimanfaatkan juga untuk pegang spidol, pegang pointer. Jadi harus tangan kiri gitu ya. Nah kemudian pegang mic ini jangan terlalu ke atas, tapi pegang mic-nya ini agak sedikit dirunding ke bawah, sehingga yang main gesture itu tangan kanan. Tangan kirinya ini pertahanin posisi stiff, tegak, jadi untuk mengurangi getaran-getarannya. Nah, tangan kanannya harus bergerak, agar apa? Getarannya itu berpacu atau berpindah ke tangan yang kanan bebannya. Buang ya. Lebih seperti itu. Yes, betul. Itu kira-kira Coach Habibie sedikit tekniknya. Ya, terima kasih Coach Tegar, belum diajarkan ke saya soalnya ini ya. Ya, Oke, terima begitu kasih, Kak Coach. Korinisa ya. Jadi coba pakai tangan kiri ya, tangan kanan jadi bergerak. Jadi aliran getarannya diarahkan, dialirkan. Wah, gitu. Belajar gitar bender ya. Ya. Nah, itu caranya. Kenapa? Ya jujur saya agak sulit menjawabnya karena seumur-umur saya jarang sekali mengalami tremor. Saya biasa tremor kalau demam aja ya, demam tinggi 39-40 saya tremor. Nah, tapi kalau yang lain-lain saya jarang saya tremor. Jadi ketika ada yang jujur aja ya, memang ada yang bertanya gimana kok ngilangin getaran, saya juga nggak tahu gimana kenapa itu bisa bergetar, dan saya belum belajar secara ilmu anatomi tubuhnya seperti apa. Tapi kalau anatomi tubuh yang tadi panik, jantungan, jadi terbata-bata, itu memang saya pelajari, saya tanya sama beberapa pakar. Jadi memang hormon kelenjar adrenalin tadi yang berlebihan. Caranya ya netralkan lagi. Tapi kalau yang getaran saya memang kurang bisa. Ya, jadi Mbak Kornisa juga tangannya juga rest hand-nya juga bisa diturunkan ya. Tangannya turunkan juga yang di Biar nggak bergetar ya. kecapean nanti bergetar. Nah, ini ice breaking ya, ice breaking. Jadi kalau ada niat tadi gimana cara menghilangkan ketegangan ya, seperti saya tadi boleh dengan beberapa joke-joke. Jadi belajar joke juga kita. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah dulu ya, kita sudahi ya. Karena besok kita ada jadwal padat ya, Coach Kodri ya. Kita meeting sampai malam mungkin besok nih Coach ya. Oke, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Coach Tegar sudah memberikan masukan tambahan. Coach Agung juga terima kasih, dan teman-teman lainnya. Bang Vander ya, baru hadir atau dari tadi nih Bang Vander ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Dalam waktu 1 menit kita akan close acara kita. Yang boleh mau live silakan live. Terima kasih, syukran, jazakallahu khairan katsiran, jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semua salam dari saya dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja saya masuk. Tadi sih udah masuk. Waalaikumsalam. Apa Coach? Terima kasih Coach Habibie, Coach Kodri. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja udah, tadi saya udah masuk, cuma keluar sebentar pas ini di perjalanan. Oh ya. Udah bubar aja. Iya, nggak lama-lama kok, sejam aja Coach. Lanjut Pak. Ya udah lah Coach. Besok ada jadwal padat kami soalnya. Allah. Ya. Terima kasih teman-teman semua.